Aku Atalia. Aku Eilan. Aku Elin. Aku Canda. Dan kita dari kelompok 9. Jadi kemarin kami sempat melakukan sedikit diskusi untuk persiapan observasi. Disimak ya videonya. Nah, ini dia. Kami sedang melakukan diskusi untuk persiapan observasi yang akan kami lakukan. Kami diskusinya ini di hari Selasa, 17 September 2024. Kayak serius banget ya diskusinya. Bisa disimak ya teman-teman. Kami mendiskusikan kira-kira fenomena apa yang akan kami observasi. Awalnya kami sempat mengalami kebingungan mengenai tema apa yang harus kami observasi karena kami belum melakukan observasi. Kami juga bingung tentang langkah-langkah apa yang harus kami lakukan terlebih dahulu agar sesuai dengan tugas yang ada, lokasi, subjek, konsep pembuatan video, dan lain sebagainya. Akhirnya, kami memutuskan melakukan observasi pada hari Rabu 18 September 2024 pukul 10.15 hingga 12.10 dengan topik awal yaitu mengenai keaktifan mahasiswa kelas B angkatan 2023 saat dosen memberikan pertanyaan. Nah, ini nih tempat kita observasi, ada di ruang kuliah 2. Tuh bisa dilihat kita ngambil tempat sendiri di belakang untuk kita observasi. Nah, oke guys, ini terlihat ya kita tuh lagi ngobservasi gimana kelas B menjawab pertanyaan dari dosen. Itu ada yang angkat tangan pengen jawab lah. Banyak banget yang pengen jawab. Wah, itu ada juga tuh yang angkat tangan tapi belum kesempatan buat jawab. Kenapa ya mereka pengen jawab begitu? Tuh lihat ada yang ramean jawabannya. Iya kok ramean gitu ya? Iya ya, tapi ada yang sendiri juga sih. Tapi kan nggak sebanyak itu. Hai, jadi kami baru saja menyelesaikan observasi kami di kelas B angkatan 2023 di mata kuliah metode kuantitatif bersama dengan hakim. Nah, ternyata di kelas tersebut ada nih beberapa mahasiswa yang menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh dosen. Gak cuma itu aja, ada juga yang mengangkat tangan dan langsung menjawab, ada juga yang gak angkat tangan tapi dia langsung menjawab, tapi juga ada yang dia mengangkat tangan tapi belum mendapatkan kesempatan untuk menjawab. Nah, kira-kira apa ya yang mempengaruhi mereka itu untuk aktif dalam menjawab dan mengangkat tangan? Oke, baik. Jadi setelah kalian merefleksikan hasil temuan kami, kalian menemukan nih fenomena yang menarik untuk kami teliti lebih lanjut. Nah, jadi ada dua fenomena yang unik. Yang pertama, ternyata mahasiswa itu lebih banyak menjawab ketika jawaban itu disampaikan secara bersama-sama. Kemudian sebaliknya, mahasiswa itu jauh lebih sedikit gitu untuk berani sukarela menjawab ketika jawaban itu disampaikan secara pribadi. Itu. Iya sih begitu guys, tapi kira-kira apa ya yang menyebabkan lebih banyak nih mahasiswa yang menjawab itu secara bersama-sama, bukan secara pribadi sendiri-sendiri? Oke, jadi ikuti terus ya untuk brainstorming ide-ide menarik untuk penelitian kita lebih lanjut. Bye! Awalnya kami membahas mengenai temuan menarik dari observasi yang kami dapatkan. Kenapa ya aku lebih banyak jawab teman-teman? Kemudian temuan menarik tersebut kami refleksikan menjadi hal-hal yang bisa kami pelajari lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan. Ini juga di depan siapa hubungan antara Nah, selanjutnya nih, kami melanjutkan brainstorming ke ide-ide yang kami temukan selama observasi. Tuh, bisa dilihat tuh, ada salah satu anggota kami yang kebingungan nih sampai mengangkat-angkat rambutnya. Nah, selain itu, dalam brainstorming ini kami juga menuliskan hal-hal penting untuk dibahas lebih lanjut. Nah, di sini kami mengingat-ingat kembali perilaku-perilaku yang muncul saat kami observasi. Kami juga mencari beberapa literatur yang mendukung dari fenomena yang kami temui. Untuk membantu itu, kami mencari kira-kira faktor apa saja sih yang menyebabkan siswa itu aktif di kelas. faktor yang mempengaruhi. Oh gini, apakah ada faktor lain hubungan seperti ini? Apa? Apakah oh my god, guys,
brainstorming ide-ide untuk pertanyaan itu sendiri. Berarti lanjut ide mulai. Oh iya, pertanyaan berarti kita punya salah satunya yang berbeda. Jadi kita idenya yang kumpulin banyak dari observasinya yang bisa diikuti. Nah baru dari yang kita ambil misalnya sendiri motivasi kesukaan anak gitu. Oh itu dia ini udah sendiri motivasi kesukaan anak kuliah melihat dari saya. Nah, setelah melakukan pembahasan panjang, ternyata kami menemukan kesalahpahaman antara petunjuk laporan, di mana kami langsung mengembangkan semua ide yang kami temukan. Seharusnya kami menentukan ide mentahannya dulu, baru nih menentukan satu ide untuk dijadikan beberapa pertanyaan yang lebih mendalam. Di sini kami sedikit kebingungan nih ketika membahas mengenai rumusan masalah tentang penggunaan kata dan, kata dengan, kata korelasi, dan kata hubungan. Korelasi, keaktifan, dan kepercayaan diri mahasiswa. Tapi kalau dan itu kan bisa dua kata, iya. Terus juga dari. Kalau nggak rajin, mau saya dengan apa? Dengan saya harus meninggalkan kemarin. Jadi korelasi. Temanya juga. Oke, dari kelompok 9 udah melakukan brainstorming nih, dan kita menemukan berbagai ide yang menarik untuk dibahas. Tapi kalian pasti penasaran kan, ide apa sih yang kita ambil untuk penelitian lebih lanjut? Oke, let's go, kita tanya satu-satu. Apa aja sih nih yang kita dapetin? Oke, jadi tadi setelah kita brainstorming nih, kita dapat 5 ide yang sesuai dengan apa yang kita amati tadi. Pertama itu ada kepercayaan diri, ada motivasi, ada pola ajar dosen, ada kesukaan dengan mata kuliah, dan terakhir ada kefokusan. Tapi kita nggak fokus ke semua tadi, kita cuma fokus ke satu, yaitu ke kepercayaan diri. Nah, tadi kenapa ya kita fokus ke kepercayaan diri doang? Nah, kenapa kepercayaan diri? Karena kan tadi tuh kita sebenarnya udah nemuin fenomena-fenomena unik nih. Ada 2 fenomena unik, yaitu mengenai bagaimana mahasiswa itu menjawab pertanyaan itu sendiri atau menjawab bersama-sama dengan teman. Nah, untuk fenomena itu akan lebih cocok masuk ke kepercayaan diri. Nah, pertanyaan-pertanyaannya apa aja sih, Chan? Nah, berdasarkan 5 brainstorming yang kita dapetin tadi, kita pilih satu ide yang dikembangkan menjadi pertanyaan yang lebih spesifik. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, itu apakah terdapat pengaruh kepercayaan diri terhadap keaktifan pada mahasiswa di kelas? Kemudian yang kedua adalah bagaimana hubungan antara tingkat kepercayaan diri mahasiswa dengan keaktifan di dalam kelas. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu dijawab melalui pendekatan kuantitatif dengan cara menindaklanjuti pertanyaan yang ada ke perumusan masalah, kemudian membuat hipotesis deduktif, dan dilanjutkan dengan penelitian. Dengan pendekatan kuantitatif ini, maka akan didapatkan hasil yang teruji empiris mengenai ada atau tidaknya pengaruh kepercayaan diri terhadap keaktifan mahasiswa. Oke, kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa kita dapatkan dari video kita kali ini? Jadi, dalam membuat rancangan penelitian kuantitatif, langkah pertama adalah kita harus melakukan observasi atau pengamatan untuk mencari fenomena unik ataupun tema yang bisa kita angkat untuk kita teliti lebih lanjut. Nah, selanjutnya ketika kita udah nemuin fenomena unik nih, kita membuat pertanyaan untuk dijawab melalui pendekatan kuantitatif. Nah, benar banget. Seperti kami yang mengawali semuanya dengan pengamatan proses belajar mengajar
di kelas dan lalu kami menemukan fenomena unik mengenai keaktifan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan dosen dan akhirnya membawa kami pada suatu ide terkait adanya kemungkinan pengaruh kepercayaan diri terhadap keaktifan mahasiswa tersebut. Nah, segitu aja ya teman-teman vlog kami mengenai proses kami dalam merancang penelitian kualitatif mulai dari kami mengamati sampai kami merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian kuantitatif. Segitu aja, terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye!